Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya lagi Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode Ada Apa Gerangan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Riza lagi, yang sebelumnya bercerita pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Ungaran. Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Perkenalkan, saya Rizal. Saya akan membagikan pengalaman mistis yang dialami oleh kakak saya di Gedong Songo, Jawa Tengah. Untuk memudahkan cerita, sudut pandang cerita dari kakak saya. Panggil saja kakak saya ini Salim. Ceritanya dimulai dari sini. Saat itu tahun 2002. Aku dan teman-temanku yang saat itu sedang liburan sekolah merencanakan untuk camping di bumi perkemahan Gedong Songo. Sebagai informasi, saat itu Gedong Songo masih terdapat tempat untuk camping. Biasanya para pendaki Gunung Ungaran selain turun melalui base camp Mawar, juga bisa turun lewat Gedong Songo dan mendirikan tenda di sana jika ingin istirahat. Berbeda dengan saat ini, Gedong Songo sudah dirombak total, lebih rapi karena dikhususkan hanya untuk wisata, dan kita tidak bisa camping lagi di sana, setahu saya. Bahkan, dulu Gedong Songo sempat menjadi salah satu tempat terangker di Semarang. Tapi sekarang kesan itu sama sekali sudah hilang. Lanjut ke cerita. Setelah memastikan siapa saja yang ikut, total yang akan ikut acara camping berjumlah 14 orang. Karena acara ini di luar acara sekolah, akhirnya kami membentuk kepanitiaan supaya lebih mudah dalam pembagian tugas. Kebetulan saat itu aku yang menjadi ketua pelaksana kegiatan. Singkat cerita, kami berangkat hari Sabtu pagi dengan menumpang truk sewaan. Seingatku ada 5 cewek dan 9 cowok termasuk saya. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di parkiran Gedong Songo. Aku dan satu temanku yang bernama Arif naik duluan untuk mempersiapkan lokasi yang akan kami dirikan tenda. Sedangkan yang lainnya menyusul karena harus menurunkan barang bawaan. Kami berdua berjalan naik sekitar 1 kilo dari parkiran. Saat itu jalanan masih berbentuk jalan cor yang hanya dicor sisi kiri dan kanan saja, sedangkan tengahnya masih berupa batu dan rumput. Kami terus berjalan melewati Candi 1. Setelah itu barulah kami sampai di sebuah hutan pinus yang berada di sebelah kanan jalan. Kala itu masih begitu rindang. Cahaya matahari hanya sedikit yang masuk ke dalam area itu. Kami langsung mencari tempat yang sekiranya muat untuk 3 tenda. Karena kami saat itu membawa tenda segitiga, alias tenda pramuka. Jadi membutuhkan lahan yang cukup luas. Setelah berkeliling ke sana kemari, dapatlah tempat yang kami rasa tepat. Setelah itu, Arif ku perintahkan untuk menjemput yang lainnya, untuk memberitahukan lokasi kami mendirikan tenda nantinya. Tak lama, Arif dan yang lainnya sampai. Aku langsung membagi tugas untuk mereka. Beberapa memasang tenda, para wanita menyiapkan masakan untuk makan siang. Sisanya mengambil air dan kayu bakar untuk membuat api unggun nanti malam. Ketika aku membantu yang lain memasang tenda, aku melihat ada salah satu teman wanita seperti sedang melamun. Padahal cewek-cewek yang lain sedang sibuk mengolah bahan makanan. Namanya Putri. Aku lalu menghampirinya karena dia terlihat dia mematung seperti kosong pikirannya. "Put, ngapain? Mikirin apa sih?" tanyaku ke Putri. Tapi tak ada jawaban darinya.
sampai aku harus menggoyang pundaknya. Lim, kenapa Lim? Jawab Putri setengah kaget. Jangan melamun Put, lagi mikirin apa sih? Kayaknya dalam banget. Enggak Lim, aku cuma lagi terhanyut udara sejuk di sini. Kilah Putri, seperti ada yang ditutupi. Sorry ya Lim, aku gak bisa bantuin yang lain dulu. Badanku tiba-tiba ngerasa gak enak. Lanjut Putri sambil duduk menyandar ke pohon pinus. Ya udah gak apa-apa. Mau tak ambilin obat Put? Nanti aja Lim, siapa tahu cuman mabuk perjalanan. Jawab Putri. Aku pun pergi meninggalkan dia yang duduk bersandar ke pohon pinus. Aku menghampiri cewek-cewek yang sedang sibuk memasak. Aku lalu minta tolong ke salah satu teman yang bernama Risti untuk mengecek keadaan Putri, sekaligus mewanti-wanti ke dia supaya jangan sampai membiarkan pikiran Putri kosong. Risti mengiyakan. Dia lalu pergi menghampiri Putri, sedangkan aku balik lagi membantu mendirikan tenda. Sekitar jam 1 siang, saat semua beres, tenda sudah berdiri, tas-tas sudah dimasukkan ke dalam tenda, kayu bakar sudah disusun, dan makanan pun sudah matang. Kami semua pun makan siang bersama. Tak lupa aku memantau keadaan Putri. Tentu saja aku khawatir, karena aku yang bertanggung jawab di sini. Aku bertanya ke Risti, Putri gimana Riz? Ada masalah atau gimana? Gak tahu Lim, gak mau cerita orangnya. Dia cuma bilang gak ada apa-apa. Katanya lagi mabuk perjalanan aja. Tapi aku ajak ngobrol, beberapa kali dia cuma bengong. Jawab Risti. Waduh, jangan sampai kenapa-napa Riz. Bahaya kalau pikirannya kosong di tempat seperti ini, kataku ke Risti. Ajakin kegiatan apa gitu, jangan biarin bengong sendirian, lanjutku. Udah Lim, tapi dianya gak mau. Katanya lagi malas ngapa-ngapain. Kalau ada masalah ngapain ikut sih tuh anak? Bikin repot aja jadinya, kata Risti. Jangan gitu Riz, siapa tahu dia pengen kumpul ngilangin stres. Mungkin dia lagi ada masalah. Sekarang orangnya di mana? Tanyaku ke Risti. Kayaknya di dalam tenda. Yaudah, tolong jagain ya Riz, diajakin makan dulu. Iya, jawab Risti singkat. Setelah pada selesai makan, kami menuju musola yang ada di bawah area hutan pinus. Turun sekitar 200 meteran. Musolanya nggak terlalu besar, mungkin cuma muat untuk 5 orang. Bangunannya pun bukan bangunan permanen. Karena sholat zuhurnya sudah mepet banget sama waktu asar, jadinya kami sekalian stay di situ menunggu untuk sholat asar sekalian. Singkat cerita, setelah kami semua telah selesai bergantian sholat asar, kami lalu segera kembali ke tenda. Sekitar jam 4 sore, kabut mulai turun. Udara mulai semakin dingin. Kami bergegas menuju tenda untuk dapat memakai jaket. Sesampainya di tenda, Risti laporan kalau dari tadi siang setelah sedikit makan, Putri cuma tidur. Dibangunin gak bisa. Aku lalu mengecek keadaannya. Takutnya dia kedinginan atau apa. Aku cek suhu tubuhnya normal, gak ada tanda-tanda hipotermia. Dia juga sudah memakai jaket. Jadi aku cuma meminta ke Risti untuk mengoleskan minyak angin agar dia hangat. Waktu berlalu. Sudah jam 5 sore ketika kami asik ngobrol di luar tenda sambil main kartu. Kami semua berkumpul di luar tenda, kecuali Putri. Aku pikir dia akan baik-baik saja lah. Mungkin kecapean, makanya tidur, susah dibangunin. Kami bersenang-senang waktu itu. Hingga tak terasa adzan maghrib terdengar. Tapi sayangnya penyakit malas kami kambuh. Tak ada yang berangkat ke musola untuk sholat. Kami masih melanjutkan bercanda, sembari menyalakan api unggun.
sedangkan cewek-cewek mulai sibuk untuk memasak. Setengah 7, masakan matang, dan kami semua makan bersama ditemani hangatnya api unggun di tengah kabut tipis yang dari tadi belum pergi. "Riz, Putri bangunin gih, ajak makan biar perutnya gak kosong." "Siap Bos Salim," jawab Risti sambil hormat. Setelah Risti masuk tenda, tiba-tiba dia berteriak memanggil namaku. "Lim, kesini Lim, cepetan." Aku segera berlari menuju tenda. Yang lainnya hanya bengong bertanya-tanya. Aku segera masuk tenda. "Lim, Putri kenapa ini Lim?" tanya Risti. Aku melihat Putri masih dalam posisi tidur, tapi dia sedang menangis selirih. Kami berdua coba bangunkan Putri dengan menggoyang-goyang kencang badannya. Tapi Putri tak juga sadar. Tiba-tiba Arif yang sudah ada di belakangku bilang, "Ngelindur kali Lim Putri. Lagian maghrib-maghrib kok tidur." Aku tak terlalu menghiraukan ucapan Arif. Aku terus saja mencoba membangunkan Putri. Semakin keras usahaku membangunkan Putri, semakin keras juga suara tangisannya. Dan lama-lama suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Putri tertawa cekikian. Tertawanya semakin keras, sehingga teman-teman yang ada di luar tenda berdatangan karena penasaran apa yang terjadi. Aku semakin panik. Lalu aku dan Risti mencoba mendudukkan Putri. Kami berdua menarik badannya agar duduk. Setelah berjuang keras, akhirnya Putri berhasil kami dudukkan. Tapi dia masih saja tertawa dengan kencang. Lalu tiba-tiba dia terdiam. Matanya mulai terbuka. Mungkin mulai sadar. Tapi ada yang aneh. Matanya hanya berwarna putih. Dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Namun kali ini suaranya berubah menjadi berat, seperti suara seorang laki-laki. Kini aku yakin kalau Putri sedang kerasukan makhluk halus. Kami semua yang ada di situ panik. Tidak ada dari kami semua yang tahu bagaimana menangani kejadian seperti ini. Kejadian ini di luar perkiraan kami. Kami seperti tidak siap jika terjadi hal seperti ini. Putri seperti ingin berdiri dan berlari dari situ. Tapi aku dan Arif berusaha menahannya. Tenaganya besar sekali. Kami hampir kewalahan. Kami semua yang ada di situ membacakan doa-doa sebisanya. Kulhu, Anas, Al-Falak, Yasin, ayat kursi, untuk mengusir sosok yang merasuki tubuh Putri. Tapi dia masih saja memberontak. Sampai akhirnya tenaga kami semua habis dan Putri berhasil melepaskan diri dari kami. Dia lalu keluar dari tenda. Teman-teman yang menunggu di luar tenda tidak berhasil menangkapnya. Putri lalu melompat dan memanjat di salah satu pohon yang ada di sana. Dia memanjat tinggi sekali. Kami tak tahu apa yang harus kami lakukan. Yang kami bisa hanya terus membaca doa-doa. Karena tak ada satupun dari kami yang bisa menangani orang yang lagi kesurupan. Cukup lama Putri ada di atas pohon. Kami yang menunggu di bawah mulai cemas. Cemas karena tak tahu sampai kapan kejadian ini berakhir. Para wanita mulai panik. Ini gimana? Ini gimana? Karena melihat temannya seperti itu. Lalu di tengah kepanikan kami, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak tua berumur sekitar 50 tahunan. Membawa karung, menghampiri kami, beliau bertanya, "Ada apa?" Lalu aku mencoba menjelaskan kejadiannya. Bapak-bapak itu hanya menjawab dengan anggukan dan tersenyum kecil. Beliau lalu mengangkat tangannya sambil menunjuk ke arah Putri yang ada di atas pohon. "Turun kamu," perintah bapak itu ke Putri. Anehnya, seketika itu Putri langsung turun.
Bapak itu masih menunjuk, dan telunjuknya diarahkan ke tanah. Makhluk yang ada di dalam tubuh putri seperti menurut saja. Dan akhirnya putri merebahkan badannya di tempat yang telah ditunjuk bapak itu tadi. Kami semua lalu menghampiri putri yang sedang tiduran di tanah, memastikan keadaannya. Dia masih dalam keadaan tak sadar seperti tertidur. Aku lalu kembali menghampiri bapak-bapak tadi. "Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, teman saya ini kenapa ya, Pak?" tanyaku ke bapak-bapak tadi. "Teman kamu itu disukai sama makhluk-makhluk penghuni sini. Makhluk-makhluk ini pengen membawanya pergi," jawab bapak itu. "Saya baru tahu namanya adalah Pak Sungkono. Kata beliau warga di sini." "Lalu kami harus bagaimana, Pak? Soalnya teman saya masih belum sadar, Pak. Bapak bisa tolong teman saya?" pintaku ke Pak Sungkono. "Teman kamu itu jiwanya ikut dibawa sama makhluk tadi. Bapak gak bisa nolongin, tapi Bapak bisa kasih tahu cara supaya teman kamu bisa sadar lagi," jawab Pak Sungkono. "Makasih, Pak. Gimana caranya, Pak?" "Salah satu dari kalian harus mengambil tanah dari setiap candi yang ada di sini. Syaratnya, lakukan itu nanti setelah jam 12 malam. Sendirian. Jangan memakai alas kaki. Dan ketika berjalan, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang, walaupun jika nanti ada yang memanggil. Ambil tanah itu dalam sekali perjalanan. Setelah itu, bungkus tanah itu dengan kain putih. Lalu simpan di saku teman kamu yang pingsan itu. Besok pagi-pagi sekali kalian semua harus langsung pulang. Jangan bermalam lagi." Pak Sungkono menjelaskan panjang lebar. Setelah menjelaskan itu, beliau lalu pamit. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Anehnya, Pak Sungkono malah berjalan naik, bukannya turun, sambil membawa karung di pundaknya. Aku tak terlalu memusingkan itu. Bisa jadi dia punya warung di atas sana, karena memang terdapat beberapa warung di tepi bumi perkemahan. Aku segera memberitahukan ke yang lain apa yang disampaikan Pak Sungkono, bahwa untuk menolong putri harus ada salah satu dari kami yang mendatangi candi demi candi untuk mengambil sejumput tanahnya. Setelah menyampaikan itu, kami malah saling tunjuk. Intinya, gak ada yang berani mendatangi candi di tengah malam, apalagi seorang diri. Bayangkan saja seberapa menyeramkannya di tengah malam dengan jalanan yang gelap dan sepi. Kita harus menyusuri sendirian. Kami stuck, gak menghasilkan apa-apa. "Aku yang bakal berangkat," kataku tegas karena tidak ada pilihan lain. Aku sebagai ketua rombongan yang harus bertanggung jawab, pikirku saat itu. Aku lalu bertanya, "Siapa yang punya kain putih?" Tentunya gak ada yang punya. Lagian, untuk apa membawa kain putih ke acara camping? Tiba-tiba aku teringat mukena yang ada di musola bawah, berwarna putih polos. Aku akan meminjamnya dan menggantinya dengan yang baru di lain waktu, batinku saat itu. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 11 malam lebih. Aku melihat putri masih belum sadar. Terlihat dia sedang tidur dikelilingi teman-teman perempuan. Aku melihat sekitar, sepi. Beberapa temanku yang lain sudah tertidur di tendanya. Beberapa lagi masih menemaniku ngobrol sambil berjaga di depan tenda putri. Aku melihat ke sekeliling tenda. Ada beberapa tenda lain di sekitar tenda kami, tapi tak ada aktivitas dari penghuninya. Mungkin sudah tidur. Aku lalu berdiri dan mengumpulkan keberanianku. Aku mengambil plastik sebagai wadah tanah yang akan aku ambil nanti. Setelah itu aku pamit ke yang lain, buat pergi ke musola untuk mengambil kain mukena. Segera aku berjalan turun menuju musola.
Berbekal senter di tangan kananku, aku berjalan tanpa menggunakan alas kaki seperti pesan Pak Sungkono tadi. Berjalan di bawah pohon pinus jelas gelap. Aku hanya mengandalkan cahaya dari senter yang kubawa. Begitu sampai di jalur wisata, barulah sedikit terang karena ada lampu jalan yang dipasang. Walaupun jarak antar lampu lumayan jauh. Sesampainya di musola, aku langsung mengambil mukena putih itu. Tak lupa aku meminta izin dengan ngomong sendiri. "Mbah, pinjem mukenanya ya. Nanti aku ganti dengan yang baru." Konyol, padahal gak ada orang di situ. Tapi sekedar basa-basi aja agar aku tak merasa mencuri. Aku lalu memotongnya dan mengambil secukupnya. Lalu sisanya aku sembunyikan di samping musola. Aku lalu duduk di samping jalan sambil menunggu jam 12. Sambil melihat sekitar, aku gak melihat ada orang lain yang turun ataupun naik. Setelah menunggu sekitar 15 menit, aku melihat jam untuk memastikan sudah jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lalu berjalan turun menuju Candi 1. Karena letaknya yang ada di bawah musola, sekitar 200 meter dari musola. Selama berjalan, aku tak merasakan hal aneh. Perasaan masih biasa aja. Lalu aku pun sampai di gerbang masuk area Candi 1. Ku ucap salam sebelum memasuki area candi, lalu melangkah masuk menuju candi. Aku lalu jongkok dan mengambil sejumput tanah, lalu kumasukkan ke dalam plastik. Namun, seketika aku merinding. Aku merasa kalau ada sosok yang sedang berdiri di belakangku. "Mbah, minta tanahnya sedikit, Mbah." Aku mengucap pelan untuk meminta izin. Setelah itu, aku langsung berdiri dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Aku lanjut berjalan. Kali ini tujuanku Candi 2. Aku berjalan naik melewati musola dan bumi perkemahan tempat kami mendirikan tenda, melewati warung-warung tutup yang berjejer. Jalanan mulai gelap. Tampaknya lampu penerangan tak sampai di sini. Lagi-lagi hanya mengandalkan cahaya lampu senter. Sesampainya di gerbang pelataran Candi 2, aku berhenti sebentar untuk mengatur nafas. Saat akan melangkahkan kakiku masuk ke pelataran candi, mataku tertuju pada sebuah sosok hitam yang ada tepat di samping candi. Tubuhnya besar dan gempal. Tingginya mungkin 2 kali tinggi orang pada umumnya. "Assalamualaikum, Mbah. Mohon maaf, saya minta izin untuk mengambil tanah sedikit." Tak terasa, keringat sudah membasahi seluruh badanku. Jika bukan demi sebuah tanggung jawab, aku pasti sudah berlari meninggalkan tempat itu. Aku mendekat ke candi tanpa menghiraukan keberadaan makhluk hitam itu. Segera ku ambil tanah secukupnya, lalu segera pergi dari situ, meninggalkan pelataran Candi 2 untuk menuju ke Candi 3. Aku mempercepat langkahku, berharap misi ini cepat selesai. Jarak Candi 2 ke Candi 3 tak begitu jauh. Beberapa menit aku berjalan, aku sudah sampai di depan Candi 3. Sambil menunduk, aku melangkah masuk, berharap tak melihat hal aneh di depanku. Seperti biasa, aku permisi, lalu mengambil tanah. Setelah itu langsung bergegas pergi. Alhamdulillah aku tak menemui sosok menyeramkan di sini. Aku lanjut berjalan menuju Candi 4. Jalanan mulai menurun. Aku mencium bau belerang yang menyengat. Karena memang setahuku di sekitar situ ada sumber air belerang. Aku terus berjalan dengan nafas yang sudah terengah-engah. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku ingin memastikan itu siapa, tapi segera kuurungkan niatku karena mengingat pesan dari Pak Sungkono
untuk tidak menoleh ke belakang selama berjalan. Langkah itu masih terdengar mengikutiku. Suara langkahnya tidak begitu dekat, tapi aku yakin suara itu mengikutiku. Suara langkah kaki yang tadinya berjalan pelan, lama-kelamaan semakin cepat. Semakin cepat, dan sekarang suaranya seperti sedang berlari. Sontak aku langsung ikut berlari. Karena merasa ada yang mengejarku, aku terus berlari sampai aku sampai di depan Candi 4. Sebelum sempat aku masuk ke area candi, aku melihat ada asap putih yang keluar dari arah belakang candi. Asap itu membumbung ke atas. Ini jangan-jangan ada yang bakar sampah, lalu lupa dimatikan apinya. Batinku seperti itu. Sampai ketika asap itu berubah menjadi pekat dan semakin pekat. Sampai akhirnya berubah menjadi sosok perempuan bergaun putih. Kalian tahulah namanya, aku malas menyebutnya. Sosok itu sangat besar, bahkan lebih besar dari candi. Mungkin 2 kali tinggi candi itu. Gaunnya lebar, dengan muka pucat dan rambut mengembang dan panjang. Melihat itu, sejenak aku merasa kaku. Mau istighfar tapi gagap. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Aku tak berani melangkah lebih dalam lagi. Aku putuskan mengambil tanah yang ada di depanku saja. Toh ini juga udah termasuk tanah pelataran kan? Batinku. Ya Allah, bagaimana kalau aku pingsan di sini? Padahal tugas belum selesai. Aku segera berpaling dari sosok yang menyeramkan itu. Ingin berlari tapi berat rasanya. Menuju Candi 5. Dalam perjalanan ke Candi 5, aku harus melewati sebuah tanah yang luas. Sebut saja seperti lapangan, karena Candi 4 itu bersebelahan dengan lapangan itu. Aku tak berani menoleh ke arah kanan di mana lapangan itu berada. Yang ada hanya gelap. Aku hanya berusaha berjalan secepat mungkin. Namun, tiba-tiba ada suara dari arah lapangan itu. "Mampir, Mas." "Mas, mampir, Mas." Gak tahu kenapa, aku tergerak untuk menoleh ke kanan. Astagfirullahaladzim. Aku melihat bungkusan-bungkusan putih seperti guling yang ditali. Posisi mereka tiduran dan berjajar rapi. "Mampir, Mas." Langsung aku lari, walaupun sebenarnya kaki sudah capek sekali. Aku lari sampai ke Candi 5. Sedikit lega mengingat sudah separuh perjalanan. Segera aku mengambil tanah di dekat pintu masuk. Kali ini dan seterusnya aku gak akan masuk mendekati candi. Aku hanya akan mengambil tanah di pelataran saja. Setelah mendapat yang aku mau, langsung aku beralih menuju Candi 6. Lumayan jauh jaraknya, naik turun. Sambil jalan, aku mencium bau singkong yang dibakar. Wah, benar-benar menggugah selera. Tapi ketika aku teringat mitos tentang bau singkong bakar, seketika aku langsung merinding. Benar saja, setelah itu aku mendengar hembusan nafas, tapi kencang suaranya, tak seperti umumnya. Aku tak menghiraukan, dan aku terus saja berjalan. Telapak kakiku terasa perih, sepertinya lecet, karena berjalan jauh tanpa memakai alas kaki. Tiba-tiba, udara menjadi semakin dingin. Angin yang sebelumnya tenang menjadi sedikit kencang. Aku putuskan untuk berlari hingga akhirnya sampai di Candi 6. Aku mengambil tanah lalu pergi menuju Candi 7 dan 8 yang sebenarnya lebih dulu melewati Candi 9. Aku kembali berjalan naik ke kompleks Candi 7 dan 8.
Tapi ketika baru separuh perjalanan, tiba-tiba aku mendengar suara gamelan dan riuh orang dari arah depan. Aku sedikit ragu untuk melanjutkan berjalan. Rasa takutku kali ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Ditambah tenagaku yang saat ini sudah terkuras habis. Aku gak akan bisa lari lagi jika ada sesuatu di atas sana. Saat aku terdiam dan berpikir, tiba-tiba aku mendengar suara Pak Sungkono seperti masuk ke dalam pikiranku. Sudah, ambil saja tanah di depanmu dan niatkan itu tanah dari Candi 7, 8, dan 9. Setelah mendengar suara itu, langsung saja aku menuruti suara itu dan segera pergi dari situ. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, aku lalu berjalan kembali menuju tenda. Jalan kembali ke tenda tak perlu balik lagi melewati candi-candi yang sebelumnya kulewati, karena jalannya itu seperti sirkuit. Jadi aku bisa langsung menuju candi 1 dan kembali lagi ke tenda. Akhirnya aku tiba lagi di candi 1. Perasaanku sudah sangat tenang karena misiku sudah selesai dan tinggal membungkusnya dengan kain putih lalu kuberikan ke Putri. Aku berjalan lagi menuju tenda, melewati sebuah warung yang ternyata di dalamnya ada rombongan pendaki yang sepertinya baru turun. Aku coba menyapa. "Misi mas, dari atas mas." Tapi mereka seperti cuek dan tak menganggapku. Mereka asik ngobrol. Ya sudahlah, bodo amat. Tapi setelah beberapa meter aku melewatinya, rombongan tadi malah menyapaku. "Mas, mampir dulu mas." Seketika jantungku terasa berhenti mengingat kalimat itu. Kalimat yang pernah aku dengar sebelumnya. Perlahan aku menoleh ke arah warung itu. Dan benar saja, rombongan pendaki itu berubah menjadi sosok berkain putih yang diikat dengan tali, sedang berdiri menghadap ke arahku. "Ayo mampir mas." Langsung aku lari sekuat tenaga menuju tenda. Tak kurasa rasa pegal-pegal di kakiku ini. Aku terus berlari, semakin dekat ke tenda. Aku sudah melihat Arif, Yoga, dan Sabto masih duduk di luar tenda. Posisinya nggak berubah, masih seperti sewaktu aku pamitan tadi. Rupanya mereka menungguku sambil berjaga, batinku. Aku mendekat dan menghampiri mereka. "Loh, kok balik Lim? Jadi ambil tanah nggak?" tanya Arif padaku. "Jadilah, nih sudah," jawabku. "Yang bener lah, kamu ambil tanah di mana kok cepat amat? Lagian ini kan belum jam 12 Lim. Katanya setelah jam 12. "Loh, ini baru jam 12 loh Lim," jawab Arif sambil melihat jam tangannya. Aku seperti linglung mendengar perkataan Arif. Segera aku cek jam tanganku. Dan benar, baru jam 12 malam. Padahal aku yakin tadi sudah menunggu jam 12 sebelum mulai berjalan. Lagian, untuk memutari seluruh candi, paling tidak kita harus menempuh jarak sekitar 4 km. Dan jika berjalan kaki paling tidak bisa 2-3 jam. Aku mau menjelaskan ke mereka, tapi sepertinya percuma. "Putri gimana keadaannya?" tanyaku ke mereka. "Gak lama dari kamu pergi Lim, Putri bangun, terus minta makan. Setelah makan, kita ajak ngobrol nyambung Lim. Kayaknya sih udah normal." Alhamdulillah. Aku lalu membuka bungkusan tanah yang tadi ku ambil dari beberapa candi, sebelum membungkusnya dengan kain putih. Tapi anehnya, tanah yang tadi aku ambil berubah menjadi satu buah batu hitam, seperti batu kali. Bagaimana bisa? Aku yakin tadi tanah yang aku masukkan ke sini.
Tanpa peduli akan hal itu, aku langsung saja membungkusnya dengan kain putih, lalu akan kuberikan ke Putri. Aku lalu menuju tenda Putri. Di sana masih ada Risti dan Nina yang masih melek. Pada belum tidur? Tanyaku pada mereka berdua. Belum, Lim. Belum bisa tidur? Gak tahu nih. Kepikiran kejadian tadi terus, jawab Nina. Iya, Lim. Kita juga was-was sama kondisi Putri. Risti menambahi. Gimana, Lim? Jadi ambil tanah candi? Tanya Risti sambil melihat jam. Sudah aku ambil. Nih, gak usah tanya dulu ya prosesnya. Ceritanya panjang. Nih, masukkan ini ke kantong jaketnya Putri, jawabku sambil memberikan bungkusan kain putih. Nina lalu mengambilnya dan langsung memasukkan ke kantong jaket Putri. Ya udah, aku mau tidur dulu ya. Capek banget, sumpah. Nanti kalau ada apa-apa bangunin aja, kataku ke mereka berdua. Oke, siap komandan, jawab mereka berdua bersamaan. Aku lalu menuju tenda lain. Tenda ada 3, 1 diisi 5 perempuan, yang 2 diisi laki-laki. Rif, toh, kalian gak tidur? Aku menyapa mereka sambil menuju tenda. Oh, iya Lim. Nih, ngabisin kopi dulu, jawab Arif. Aku lalu merebahkan badanku di atas tikar. Tak lama, aku pun tertidur. Singkat cerita, paginya aku terbangun setelah dibangunkan Arif untuk sarapan. Ternyata teman-teman sudah memasak ketika aku masih tidur. Jadi aku bangun tinggal makan. Hehe. Begitu keluar tenda, aku langsung ingat Putri. Bagaimana keadaannya? Apakah sudah baikan? Aku menoleh ke sana ke sini, tapi aku tak melihat Putri. Rif, Putri gimana? Tanyaku ke Arif. Oh, Putri ke kamar mandi sama Risti sama Nina. Sudah normal kondisinya. Tenang aja, Lim. Alhamdulillah, usahaku semalam gak sia-sia, batinku, sambil menjawab Arif dengan senyuman. Akhirnya aku bisa makan dengan lahap, mendengar Putri yang sudah baikan. Setelah selesai makan, kami berembuk lagi tentang rencana hari ini. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan camping. Sementara aku, Putri dan Arif pulang duluan, mengikuti saran Pak Sungkono. Yang lain pulang Senin pagi, menunggu jemputan truk, karena kami membawa banyak barang. Sementara kami bertiga bisa pulang duluan naik angkutan umum. Aku berpesan ke Putri untuk membawa pulang bungkusan putih yang berisi batu semalam. Sementara tanggung jawab acara camping aku serahkan ke Sabto. Singkatnya, setelah kami bertiga naik angkutan umum, aku dan Arif mengantarkan Putri sampai di rumahnya. Setelah memastikan Putri dalam keadaan baik, kami berdua pamit pulang. Ternyata ceritanya belum selesai di situ. Malamnya aku mendapat kabar kalau Putri kesurupan. Aku segera naik motor menuju rumah Putri. Benar saja, ketika sampai rumah Putri, aku melihat Putri masih kesurupan, persis seperti kemarin. Aku masuk ke rumahnya. Ketika melihatku, dia malah tertawa terbahak-bahak. Suaranya berat. Lalu tak lama Putri lemas dan pingsan. Orang tuanya menginterogasiku. Aku menjelaskan kejadian yang dialami Putri kemarin ketika kami camping di Gedung Songo. Mereka terkesan menyalahkanku. Aku diam saja, karena memang aku yang bertanggung jawab di acara itu. Lalu aku izin pulang karena sudah malam, dan kakiku masih terasa pegal setelah perjalanan semalam. Ternyata rasa pegalnya masih belum hilang. Pagi harinya, kakak Putri datang ke rumahku. Dia memberitahuku kalau Putri menjadi aneh. Aku lalu segera ke rumahnya bersama kakak Putri.
Sampai di sana, aku melihat Putri sedang duduk di kursi, tapi pandangannya kosong. Dia sama sekali tak merespon ketika aku ajak bicara. Setelah berembuk, Putri akhirnya dibawa ke seorang ustadz, kenalan dari ayah Putri. Aku pun ikut menemani, karena aku yang tahu cerita jelasnya. Kita panggil saja dia Ustadz Ahmad. Setelah kami sampai di rumah Ustadz Ahmad, saya menceritakan awal mula Putri bisa seperti itu. Setelah mendengar ceritaku, Ustadz Ahmad terlihat diam. Setelah beberapa menit, Ustadz Ahmad lalu menjelaskan. Putri disukai oleh para penghuni di sana. Ditambah Putri suka melamun dan pikirannya kosong ketika di sana. Jadi akan lebih mudah untuk makhluk halus untuk masuk ke orang yang pikirannya kosong. Pak Sungkono itu sebenarnya adalah jin yang menyamar menyerupai manusia. Dia berhasil mengelabuhi Mas Salim untuk melakukan perintahnya. Padahal tanah yang diambil dari 9 candi itu yang ternyata berubah jadi batu, sebenarnya itu adalah sebagai penanda bagi makhluk di sana untuk dapat mengikuti Putri sampai ke rumah. Karena mereka begitu menyukai Putri, mereka ingin membawa jiwa Putri ikut bersama dengan mereka. Maka saat ini tubuh Putri kosong tanpa jiwa. Mendengar penjelasan Pak Ustadz Ahmad, saya merasa sangat bersalah. Apalagi makhluk itu bisa mengikuti Putri sampai di rumah itu karena aku. Pak Ustadz lalu mencoba untuk membersihkan raganya secara spiritual sebelum mencoba mengembalikan jiwa Putri ke tubuh asalnya. Pengobatan itu tak hanya berlangsung 1 hari itu saja. Aku mendengar keluarga Putri beberapa kali membawa Putri ke tempat Pak Ustadz untuk proses pengobatan. Berita terakhir yang aku dengar, Putri masih saja seperti itu. Setelah itu, keluarga mereka pindah ke daerah Jawa Timur. Aku sudah tak mendengar lagi kabar mereka. Semoga saja Putri bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih pada Mas Rizal dan Mas Salim yang membagi ceritanya ke kita semua. Semoga saja saat ini Putri sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan sampai selesai. Maka berakhirlah episode kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi dengan saya Tama dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.